Swastiastu. Om Swastiastu. Pemirsa, selamat berjumpa dalam acara perbincangan kita, dan kita sekarang berbicara berkaitan dengan aliran Sampradaya di Provinsi Bali. Karena kita tahu bahwa memang berkaitan dengan Sampradaya ini memang sangat menarik dibahas dan menjadi wacana di publik, khususnya di Bali, berkaitan dengan adanya beberapa aliran. Yang terbaru adalah bagaimana wacana tentang Hare Krishna itu. Dan untuk membahas tentang hal itu sudah hadir di tempat kita ini adalah Bendesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Ide Penglingsir Putra Sukahat. Kita sapa dulu beliau. Om Swastiastu, Ratu. Om Swastiastu, Pak Agus Astape. Sehat? Kena Dados. Oke, sehat. Terima kasih. Baik. Yang mendampingi beliau adalah Ketua Parisade Provinsi Bali, Bapak Profesor Dr. Gusti Ngurah Sudiana. Om Swastiastu, Pak Gusti. Sehat ya, Pak Prof? Sehat ya? Iya. Luar biasa. Nah, kita bicara soal aliran Sampradaya, khususnya mungkin Hare Krishna. Sekarang ini memang ramai sekali menjadi wacana di masyarakat publik di Bali. Sesungguhnya ini kita ingin tahu dulu sejarah dan kenapa kita harus membahas soal itu. Artinya apa yang menarik sebetulnya dari kondisi ini? Ya pemirsa dan Pak Agus terutama, sebelum Ratu dan Ketua Parisade memberikan suatu pemaparan, memang Sampradaya ya di Bali ini pada umumnya dan Hare Krishna pada khususnya sudah memang menimbulkan keresahan-keresahan di Bali. Namun Ratu sebagai Bendesa Agung, ya sebagai Ketua FKUB Provinsi Bali, dan juga beliau sebagai Ketua Parisade sangat mengharap, meminta agar mari kita jaga Bali ini tetap aman, tetap kondusif, tetap nyaman, dan kita semuanya tetap rukun. Ini adalah permasalahan kita bahas dan kita dudukkan pada persoalan yang sebenarnya, dan kita selalu akan mencari penyelesaian yang sebaik-baiknya. Saya kira begitu. Dan mengenai kemudian Sampradaya ini asalnya kan dari India. Ini Ratu jelas ini, karena memang kebanyakan dalam Hindu itu ada. Di India kebanyakannya luar biasa, ya, karena penduduknya lebih dari 1 miliar, wilayahnya yang begitu. Kemudian di Nusantara ada kebanyakan, tapi bedanya adalah kebanyakan di India itu mereka itu berdasarkan konsep teologi. Konsep teologi itu entah Siwaka, entah Waisnawa, entah Brahma, entah Durga, entah Ganapati, bahkan ada yang Hanuman, Krishna, Hare Krishna seperti itu dan sebagainya. Ada Sai Baba, segala macam lah begitu. Sedangkan di Indonesia kebanyakan itu ada benang merahnya, mulai animisme, dinamisme, kemudian kerajaan Kutai, kerajaan Sriwijaya, kemudian Tarumanegara, kemudian kerajaan Majapahit, Kediri, Jenggala, kemudian sampai kerajaan Gegel. Nah, itu ada benang merahnya menyambung. Tidak ada perbedaan teologi, tidak ada perbedaan konsep yang prinsip. Bedanya di situ adalah hanya pada pelaksanaannya sesuai dengan adat dan budaya masing-masing, sehingga tidak terjadi masalah-masalah di antara Hindu Nusantara ini selama ini begitu. Nah, inilah yang perlu dicamkan, dan ini juga harus perlu dipahami oleh semua orang begitu ya, mengapa kemudian Sampradaya dan khususnya Hare Krishna kemudian di Nusantara ini mendapat perhatian khusus keberadaannya. Artinya memang sesungguhnya konsepnya sama, dasarnya sama, ideologinya sama, bahwa mereka sebetulnya Hindu, hanya budayanya yang berbeda, khususnya mungkin di Bali, di Kaharingan, di tempat-tempat lain termasuk Hare Krishna itu. Oh enggak, kalau Hare Krishna beda. Oh, beda. Kalau Kaharingan, kemudian Sunda Wiwitan, Jawa, Toraja itu bedanya pada saat melaksanakan hanya soal adat dan budaya saja cara melaksanakannya. Ya misalnya di Jawa pakai blangkon gitu kan, di ini seperti itu, kita mudeng seperti itu. Tetapi kalau Hare Krishna dan Sampradaya ini adalah teologinya berbeda. Kitab sucinya bukan berbeda, pengambilannya ya seperti itu, upacaranya berbeda, kemudian juga macam-macamnya juga berbeda. Jadi jadi kita sebut sebenarnya kalau Sampradaya itu dibawa ke Bali, kita sudah tergolong beda keyakinan jadinya. Berarti itu bukan boleh dikatakan itu Hindu saudara kita juga? Ya Hindu. Nah, Hindu ini kan majemuk.
Ya, Hindu itu tidak sama semuanya dan tidak bisa dipaksakan untuk kemudian ya Hindu Bali ini lalu Hindu Nusantara dibawa ke India, kemudian orang India dirubah menjadi Hindu Nusantara, Hindu Bali. Tidak bagus. Tetapi Hindu yang di India kemudian Hindu yang di India dibawa kemudian ke Nusantara, khususnya ke Bali, kemudian memaksakan untuk kemudian supaya umat Hindu Bali ini beralih ke aliran-aliran sampradaya itu, terutama Hare Krishna juga. Itu juga tidak pas dan tidak bagus itu, seperti itu. Artinya tidak pas itu hanya di Bali atau memang seluruh Nusantara? Di seluruh dunia, seluruh Nusantara sebenarnya yang memang Hindu itu berada. Tetapi kalau yang macamnya di Amerika, misalnya kalau di Afrika, Timur Tengah, memang di situ tidak ada Hindu, tadinya masuk situ kan enak. Ya, tetapi kalau misalnya di Kaharingan sudah ada Hindu, di Jawa di Sunda sudah ada Hindu, di Jawa sudah ada Hindunya, di Tengger ada Hindunya atau Raja Hindu, di Bali ada sudah Hindunya itu. Ya jangan lalu memasukkan sampradaya yang Hindunya, katakan Hindu India itu. Hindu Bali pun kalau dimasukkan ke India tidak bagus. Kalau orang-orang India kita tarik-tarik menjadi Hindu Bali di situ, ya tidak bagus, Ratu katakan. Nah inilah oleh karena itu mari kita besarkan Hindu dengan Bhinneka Tunggal Ikanya itu, yaitu Tanhana Dharma Mangruo itu kan gitu. Nah inilah tujuannya sebenarnya. Jadi etika saja itu cara membesarkan Hindu di dunia sebenarnya. Tapi satu sisi kan sampradaya termasuk Hare Krishna itu kan di bawah naungan PHDI. Nah itu bagaimana kita melihat hal itu? Ya, ini kan masalahnya kan kalau sampradaya itu ada, kemudian itu Hindu ya, PHDI mungkin logikanya ke situ. Jadi menaungi itu, tetapi tetap mestinya ya tidak etika antar perbedaan keyakinan ini harus dijaga. Jangan gitu aja Pak Agus, sahabat dan pemirsa. Kita aja antara Kelungkung dan Tabanan itu tidak bisa kita serta-merta membawa adat budaya kita, cara-cara kita masuk ke pura di situ, ke pura desa di situ. Kita dari Kelungkung mesadok kepada bendesa, kepada pemangku di situ, napi di tiang dado siriki, napi yang tidak begitu, apalagi dari India ke Bali. Nah ini jadi harus tatanan itu yang sebenarnya harus dijaga begitu. Mungkin Pak Prof selaku PHDI, apakah PHDI kecolongan ya dengan maksudnya sampradaya seperti ini, sehingga sekarang baru dibahas ini? Sebenarnya kalau dilihat bagaimana dia masuk sesuai dengan informasi, memang karena mengaku Hindu, makanya PHDI pusat menaungi pada zaman Pak Suisma, kemudian dari Dirjen Wasimu Pak Profesor Ridnya juga mendaftarkan karena dia mengaku Hindu. Ya. Nah, karena berkaitan dengan itulah maka PHDI sesuai dengan anggaran dasar kan menaungi seluruh umat Hindu, termasuk organisasi yang bernapaskan Hindu. Nah, karena yang disampaikan itu pengisir, walaupun Hindu tetapi tidak mentaati Bisamo Parisade yang berkaitan dengan mestinya harus mengikuti dan menjunjung kearifan lokal dan tidak mengganggu satu dengan yang lainnya. Ini yang sebenarnya yang jadi masalah di lapangan. Sebaiknya kan seperti pernikahan hidup pengelisir tidak boleh mengganggu tradisi, adat dan budaya yang memang sudah ajeg. Kalau ini diganggu, terjadilah permasalahan. Artinya sekarang sudah diambil sikap atau tindakan oleh PHDI ya? Kita sudah mengambil tindakan kepada mereka, walaupun dari PHDI pusat belum memberikan jawaban, tapi dari PHDI Bali sudah memberikan tindakan dengan memanggil, lalu dia sudah membuat surat pernyataan dan kami juga sudah matur kepada hidup pengisir. Surat pernyataannya dia tidak akan melaksanakan kegiatan di luar asramnya. Jadi ini yang apa yang disampaikan oleh hidup pengisir benar sekali. Jangan mengambil lagi
memasukkan Hindu yang sudah ada di Bali ini ke sampradaya ini dengan merubah adat dan budaya. Karena adat dan budaya yang dibawa di sampradaya ini yang dipermasalahkan oleh masyarakat kan beda sekali dengan adat dan budaya di Bali. Baik, kita hentikan dulu Pak Prof dan Ide Penglisir, dan pemirsa, kami akan kembali nanti setelah pariwara berikut ini. Nah pemirsa, masih dalam acara perbincangan kita berkaitan dengan aliran sampradaya di Provinsi Bali. Tadi kita sudah mendengar penjelasan Bendesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali berkaitan dengan Hari Krishna dan juga beberapa sampradaya, dan juga dengan Ketua PHDI Provinsi Bali yang selama ini memang masih menaungi keberadaan dari Hari Krishna tersebut. Saya kembali ke Ide Penglisir. Sesungguhnya kita selalu bicara bahwa aliran sampradaya, khususnya mungkin Hari Krishna ini dianggap meresahkan di Bali. Kenapa meresahkan? Apa yang mereka lakukan selama ini dari pandangan Ratu terkait dengan keberadaan adat dan tradisi kita di Bali? Ya, masalahnya adalah ini kan Hari Krishna sampradaya ini kan jelas sangat berbeda. Bukan soal adat dan budaya, ya, tetapi soal teologi, soal keyakinan. Kitab suci juga berbeda. Mereka itu hanya Bhagavad Gita. Bhagavad Gitanya pun tafsirannya lain. Nah, tempat suci beda, apalagi Buddha kala gitu, Buddha dewa tidak ada, kemudian Istadewata tidak ada, kawitan leluhur tidak ada, pancayatnya tidak ada, sesuatu yang berbeda. Kemudian sudah terkesan dan terbukti itu misi ke Bali, misi penyebaran kepada orang-orang yang sudah beragama Hindu Bali, sudah teka-teka. Ini masalahnya. Yang kemudian misalnya cara-caranya juga tidak elegan, ya, sering kemudian mendiskreditkan upacara, dikatakanlah pemborosan, dikatakanlah ribet, tidak ekonomis, tidak praktis, seperti itu. Nah, kemudian juga misalnya kadang-kadang juga malah dengan penelitian, kedoknya penelitian, kemudian lalu ujung-ujungnya adalah adat yang membelenggu, budaya yang membelenggu, desa adat yang memberatkan, upacara Banten yang memberatkan. Nah, ini cara-cara yang tidak elegan. Yang kedua juga yang jelas lagi adalah misalnya kemudian sampai kepada pemerintahan. Pemerintahan Direktorat Jenderal Bimas Hindu ya mengeluarkan kemudian sampai pendidikan agama Hindu dan budi pekerti untuk anak-anak sekolah. Isinya adalah Hari Krishna semua yang memanipulasi kemudian ajaran-ajaran Hindu Bali. Nah, ini kemudian beredar semuanya, meresahkan. Jadi cara-cara misi sekarang, karena sekarang di Indonesia sejak zaman Orde Baru katakan sudah tidak boleh ada misi lagi dan tidak terjadi misi lagi sebenarnya. Tidak terjadi misi lagi, dan inilah yang kira-kira meresahkan karena sangat berbeda kemudian ingin mengubah, ingin menarik-narik umat Hindu Bali, Hindu Nusantara itu. Nah, Hindu Nusantara juga. Nah, ini kira-kira yang meresahkan. Apakah itu juga bagian dari introspeksi kepada kita, khususnya mungkin elit-elit, tokoh-tokoh agama dan adat, kalau sesungguhnya kita lalai untuk melakukan pembinaan sehingga mereka masuk dan mereka diterima oleh beberapa orang masyarakat kita yang memang lemah dari sisi pemahaman agama Hindu? Ya, itu benar sekali memang kalau begitu. Ya, saya kira di setiap agama, di setiap kepercayaan, kelemahan-kelemahan itu ada. Ya, di Islam, di Kristen, di Katolik, Buddha, Konghucu, di Hindu, kepercayaan semua ada kelemahan-kelemahan itu. Itulah makanya ada parisade. Itulah makanya ada majelis desa adat untuk membina kita semuanya. Artinya apa? Yang penting adalah begini, kelemahan-kelemahan itu ada. Tetapi Ratu berpesan, jadikanlah Islam yang lemah menjadi Islam yang bagus. Jadikanlah Katolik yang lemah menjadi Katolik yang bagus, Kristen jadi Kristen yang bagus, Buddha, Konghucu bagus, Hindu Bali yang bagus. Ya, Hari Krishna jadilah Hari Krishna yang bagus, Sai Baba yang bagus dan sebagainya. Ini yang sebenarnya
kita namanya umat agama, kita membina, tidak mungkin orang langsung menjadi orang suci semua. Pasti selalu sampai sepanjang zaman ini akan terjadi pembinaan-pembinaan. Kelemahan-kelemahan itu ada. Tapi kelemahan-kelemahan itu jangan dieksploitasi kemudian untuk ditarik-tarik pindah agama. Pindah kepercayaan, pindah keyakinan, begitu. Artinya boleh bisa dikatakan begini, ketika orang sudah memiliki keyakinan, memiliki tradisi yang ada, jangan masuk di situ. Tapi ketika tidak ada keyakinan atau mungkin orang yang belum betul-betul Hindu 100%, itu boleh masuk di situ? Tidak boleh. Jadi pertanyaan Ratu sekarang kepada Pak Agus, adakah orang di Indonesia ini sekarang yang tidak beragama atau juga tidak menganut aliran kepercayaan? Semuanya sudah, tetapi kalau memang benar ada, di situ masuk boleh. Di mana ada ruang-ruang kosong, di situ dia, misalnya orang-orang ateis, ya begitu, itulah digarap, kan bagus itu. Ya, jangan kemudian Hindu Nusantara, Hindu Bali, ataukah Islam, kah Kristen, Katolik itu digarap untuk kemudian dicekoki dengan keyakinan lain. Kenapa kita baru gitu. Sekarang seolah-olah tersadar, padahal ini kan lama sekali sudah aliran ini masuk, kita seolah-olah baru sadar, khususnya di Bali ini. Nah, ini sih sebenarnya bukan baru sadar. Tahun 80 begitu masuk kan sudah menyebabkan keresahan tuh, terutama Hare Krishna. Jadi sampradaya, sehingga keluar putusan Kejaksaan Agung tahun 84 yang masih berlaku sampai sekarang, melarang itu kan. Itu artinya semua keresahan itu dan kesadaran itu, tetapi kemudian ada toleransi masih supaya etika. Nah, kemudian waktu berlalu, apa yang kemudian terjadi penyimpangan etika antar beragama seperti yang Ratu sampaikan tadi. Nah, ini ya kemudian berakumulasi, masyarakat resah berakumulasi, kemudian ya mohon maaf ya, kita harus dinginkan ini suasananya supaya Bali tetap aman, damai, rukun. Ya, jangan sampai marah, ya, jangan sampai anarkis, itu saja. Tetapi sudah, marilah kita walaupun terlambat, kita sama-sama menyadari bahwa kita Hindu Bali, mari kita bina umat kita sebaik-baiknya sekarang. Tetapi yang kemudian yang Hare Krishna, sampradaya itu, jadilah sampradaya yang baik, jadi Hare Krishna yang baik. Dan jangan pernah kemudian ingin mempunyai keinginan untuk menyebarkan, untuk memisikan, membawa umat Hindu Bali atau umat yang lain ke dalam sampradaya Hare Krishna. Ini yang sebenarnya yang harus dijaga sebaik-baiknya. Pak Prof, selaku Ketua PADI, kemarin beberapa komponen masyarakat datang menyampaikan aspirasi dan itu sudah disikapi tampaknya. Apa cukup sampai di situ? Ya, kalau kita memang sudah menampung semua aspirasi kedua belah pihak, tidak saja dari yang menolak tetapi yang menjadi tersangka gitulah, yang disoroti. Dari masyarakat yang menolak kita sudah sikapi dan kita sudah salurkan apa yang mereka inginkan. Salah satunya seperti yang disampaikan oleh Depunglisir berkaitan dengan buku pelajaran agama yang ada materinya tidak sesuai dengan teologi Hindu yang sudah baku. Dan ini kita sudah sikapi, dan memang kalau kita lihat dari beberapa etika yang boleh dikatakan membuat kegoncangan itu, ini kita sudah tekankan berkali-kali, tidak hanya waktu pertemuan dengan kelompok skor, tetapi kita sudah dari dulu sebenarnya mengingatkan supaya jangan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat menjadi sorotan publik gitu. Dan ini karena ada pelanggaran-pelanggaran maka terjadilah seperti ini. Oleh karena itu kami menyikapi dengan ide Penglisir, kita apa yang menjadi permintaan dari masyarakat yang menolak, kita salurkan sesuai dengan tugas pokok fungsi kami sebagai majelis dan juga sebagai PKDI yang memang menaungi umat Hindu. Jangan sampai
umat Hindu di Bali ada konflik karena permasalahan apalagi teologi, apalagi adat dan budaya. Karena masyarakat Bali kan terkenal masyarakat yang santun, yang sopan, yang beretika. Jangan sampai ada konflik. Kita bisa bicarakan dengan baik-baik, disalurkan sesuai dengan salurannya, sesuai dengan apa yang beliau sampaikan. Baik Pak Prof dan Ida Pengelisir, kita hentikan dulu sejenak, dan pemirsa kami akan kembali nanti setelah pariwara berikut ini. Pemirsa, masih dalam acara perbincangan kita berkaitan dengan aliran Sampradaya di Provinsi Bali, dan tadi sudah ditegaskan oleh Pak Ketua Parisade bahwa sebenarnya memang perlu ada evaluasi seperti itu, dan ada beberapa komponen masyarakat yang menolak dan juga sudah dilakukan pertemuan. Saya kembali dulu ke Pak Prof Sudiana. Artinya dengan masuknya aliran-aliran Sampradaya termasuk Hare Krishna bahkan di pelajaran-pelajaran agama di pendidikan itu, semuanya ini boleh dikatakan kita sudah jauh melenceng atau tidak itu aliran Sampradaya Hare Krishna dari Hindu dia, sehingga kok baru tersadar kira-kira Parisade seperti itu. Ini sebenarnya ada proses penyusunan bahan ajar sebenarnya. Jadi Parisade tidak memantau sampai penyusunan bahan ajar. Bahan ajar itu disusun oleh tim dari Kementerian Agama, khususnya dari Dirjen Bimas Hindu. Karena tim yang menyusun, kita kan tidak memantau sampai ke dalam, karena kita tidak diikutkan di dalam tim itu. Setelah masyarakat mengetahui ketika melihat Ada contoh-contoh anaknya diajarin seperti itu, mereka melaporkan ke Parisade. Nah dari sanalah kita mulai bahwa ternyata memang ada buku ajar itu yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi teologi yang diputuskan di dalam teologi Hindu. Berarti ini membuktikan kalau sesungguhnya aliran itu sudah masuk ke tingkat-tingkat elit tertentu, mungkin di pemerintahan, di tokoh-tokoh keagamaan, sehingga kita menjadi baru sadar ketika sudah masuk ke pendidikan anak usia dini seperti itu. Kalau kita lihat di apakah dia masuk ke pemerintahan, apakah tidak, kalau dilihat dari buku ajarnya itu, dia baru masuk di buku ajar itu, di buku ajar itu. Sehingga kalau kita lihat orang-orangnya di pemerintahan, khususnya di Kementerian Agama gitu, belum kita lihat sampai mendalam gitu. Artinya kalau ada klaim bahwa ini posisi dirjen, posisi ini apapun saya sudah pegang dari aliran Hare Krishna, itu tidak betul. Nah, itu kan klaim. Klaim kan boleh saja mengklaim, tapi sebenarnya kan tidak. Jadi mengklaim kalau di media itu siapa saja boleh mengatakan itu. Tapi yang sebenarnya kan tidak begitu. Ya. Ke Ida Pengelisir. Ratu tambahin sedikit. Ya, silakan. Jadi memang Ratu kan Ratu yang mengatakan ke pemerintahan itu. Ya. Buku-buku ajar itu, pedoman pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti itu dikeluarkan oleh Kementerian Agama, Bimas Hindu kan. Ya itu deh, terus terang aja Ratu, mungkin kebetulan karena dirjennya waktu itu ya pentolan Hare Krishna, dan pengarang penyusunnya itu ditunjuk oleh orang-orang itu Hare Krishna, sehingga terjadi manipulasi di sini. Itu masalahnya, manipulasi. Mengapa? Krishna itu adalah menyembah Krishna Prajapati, dalam begitu seperti itu. Nah ini kan konyol ini. Konyol. Nah itu oleh karena itu mari kita sadar. Bikinlah buku-buku Hare Krishna yang memang benar-benar asli Hare Krishna. Bikinlah buku Sai Baba, Hari Sabe Baba, biar banyak juga nggak apa-apa. Tetapi yang Hindu Bali, yang Hindu Nusantara itu bikin seperti itu. Ini yang disebut etika beragama. Itu yang dilanggar, itu prinsip sekali di situ. Gitu. Kalau kita bicara soal begitu, berarti kan seolah-olah kawan-kawan kita di Sampradaya, mungkin Hare Krishna seolah-olah menjadi tamu di desa adat, khususnya di Bali, yaitu Kramo Tamiu. Apa begitu jadinya? Oh ya, nah ini Ratu sebagai Bendesa Agung ini
Ya memang ini perlu dipahami persis untuk desa-desa adat, bendesa-bendesa ya. Karena ini sudah beda keyakinan, ya. Ingat bahwa oke, bisa di KTP Hindu di dunia kan seperti Ratu katakan majemuk. Tetapi jangan lupa desa adat itu dasarnya, dan Bali budaya dan adat dasarnya adalah Hindu Bali. Desa adat terutama Hindu Bali karena mengempon Pura Kahyangan Tiga Desa, Prajapati, Pura Dadia, Pura Suwagina dan Setra itu Hindu Bali. Nah, kemudian berbeda, sangat berbeda dengan itu. Ini beda keyakinan. Begitu beda keyakinan, maka sampradaya Hari Krishna itu sampradaya yang lain itu masuk di dalam golongan Tamyu. Nah, oleh karena itu apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Parisade Bali ini benar. Jadi Hare Krishna itu dan sampradaya tidak boleh lagi, apalagi beraktivitas di pura. Masuk di pura tidak boleh. Bahkan di ruang-ruang publik di situ pun etikanya jangan, karena supaya jangan ada kesan misi. Di asram saja, kemudian di tempat suci saja, sehingga nanti mereka tamyu. Dan ini desa-desa adat di seluruh Bali ini mesti mengidentifikasi orang-orangnya di situ di desa adat di Banjarkah. Nah, begitu dia teridentifikasi Hare Krishna atau sampradaya, begitu mau masuk ke pura dia begitu tanya, "Bapak ini bagaimana, Hindu Bali apa sampradaya?" "Dak, saya sampradaya." "Oh, tidak boleh ke sini." Tetapi kalau Hindu Bali, jadilah Hindu Bali yang baik, tinggalkan sampradaya. Tapi kalau mau sampradaya, jalanlah di jalan sampradaya. Itu yang, tetapi konsekuensinya adalah status mereka tamyu, hak kewajibannya berbeda. Artinya dia tidak boleh lagi beribadah di tempat di pura, sama dengan saudara-saudara kita yang Islam, Kristen itu kan tidak beribadah ke pura, tidak memakai setra. Nah, nanti sampradaya pun begitu. Karena apa? Beda keyakinan ini. Beda keyakinan berarti statusnya tamyu. Nah, itu kira-kira. Baik, kita hentikan dulu sejenak dan pemirsa, kami akan kembali nanti setelah pariwara berikut ini. Pemirsa, masih dalam acara perbincangan kita dan berkaitan dengan aliran sampradaya di Provinsi Bali. Tadi sudah sangat tegas dikatakan memang berbeda, khususnya aliran Hare Krishna mungkin berkaitan dengan tradisi dan budaya di Bali. Saya kembali ke ide penglisir. Satu sisi ada kawan-kawan kita yang sesungguhnya juga adalah masyarakat Bali, kerama Hindu, datang ke pura, kemudian dia tetap melakukan aktivitas mengikuti proses adat yang berlangsung di situ, walaupun beliau itu adalah mungkin penganut aliran Hare Krishna. Tidak ada masalah sesungguhnya di situ, sehingga mereka merasakan tetap menyambut budaya itu berjalan. Ini bagaimana Ratu menyikapi berkaitan dengan itu? Ya, kita belajar dari masalah-masalah yang sejak tahun 80 semuanya sudah terjadi sampai puncaknya sekarang. Masalahnya biang keladinya adalah antara beda keyakinan, apalagi juga adat budaya beda, tradisi beda, kan keyakinan ideologi beda, kemudian dicampur aduk, disatukan, ya. Misalnya Ratu sekarang, ya, Ratu diundang mengikuti acara Hare Krishna. Ratu ini Hindu Bali totok. Ratu ke situ, kemudian di situ lalu konsep Hindu Bali Ratu bawa ke situ. Oh, ini Hare Krishna salah, ini salah total. Kan begitu jadinya. Karena di sini Hindu Bali. Nah, sebaliknya juga begitu. Kalau Ratu misalnya ke masjid, sekarang Ratu gabung di sini jadi Islam, jadi Hindu. Pada saat ke masjid Ratu membawa konsep Hindu Bali, Islam jadi salah. Atau sebaliknya, Islam yang ke pura nanti kalau dia bawa konsep Islam, Hindu jadi salah. Ini tidak boleh terjadi, karena kalau kita ingin menilai Hindu Bali dari konsep agama Hindu Bali, menilai Islam dari konsep agama Islam, menilai Hare Krishna dari konsep Hare Krishna, silakan. Oleh karena itulah maka tidak boleh sejak saat ini, karena itu biang keladinya, tidak boleh dicampur aduk, disatukan. Kalau memang dia Hindu Bali, karena sudah beda keyakinan. Kalau sampradaya. Nah, kalau dicampur aduk, itulah nanti yang terjadi.
upacara disalahkan kemudian di situ, karena dia masuk, kemudian adat disalahkan, desa adat kemudian dianggap membebani, Banten yang macam-macam dianggap ya. Ini kemudian timbul gesekan-gesekan. Bahkan juga kemudian Hari Krishna misalnya disuruh kerja adat begitu, tidak mau ikut karena saya tidak bisa motong ayam, saya tidak boleh ikut motong kerbau. Seperti itu. Ini terjadi. Oleh karena itu mereka kemudian tidak bisa juga ikut ngayah begitu. Nah, ini kemudian timbul friksi tiada. Memang harus dipisah. Yang sampradayalah. Hari Krishna lah. Yang Hindu Bali lah. Nah, identifikasi oleh desa adat ya, sehingga tidak boleh lagi mendua, tidak boleh lagi campur aduk. Ya, itu kalau ya bisa aja dia pakai udang, pakai ini gitu boleh, tetapi kalau prakteknya itu memang dia sampradaya, tidak boleh. Nah, kalau, ini kira-kira yang perlu ditegaskan. Kalau berkaitan dengan tradisi-tradisi yang mereka lakukan di desa adat sendiri, kan mereka juga punya komunitas, punya tempat dan sebagainya. Di desa adat itu apa sikap bendesa adat atau prajuru adat berkaitan dengan mereka di situ? Ya, itu kan sekarang kan status mereka tamyu. Satu. Kemudian juga ada sudah anunya dari parisade. Kan kemudian juga ada dari statement mereka. Ya, Hari Krishna sudah bikin surat pernyataan. Ya, jalankanlah itu. Oleh karena itu desa-desa adat itu drestenya ya purana di pura, dreste di desa adat ya, tata titi di desa adat itu tetap jalankan. Sesama Hindu Bali pun kita masih harus di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, desa kala patra, desa mawa cara, apalagi sampradaya yang dari Hindia. Nah, statusnya tamyu, sehingga di situ bendesa bisa melarang mereka kalau memang mereka jelas-jelas sudah sampradaya. Ya, tidak boleh disatukan. Larang mereka untuk mengeluarkan aktivitas di wewengkon desa adat, kemudian di tempat publik, ya, dan apalagi di pura-pura seperti itu. Supaya apa? Maksudnya supaya kehidupan kita harmonis, kehidupan kita rukun, jangan saling kemudian kalau dicampur aduk nanti saling mengganggu. Ini yang kita tidak harapkan sebenarnya, supaya kita tetap harmonis. Sekali lagi, yang sampradaya jalanlah di sampradaya, di asram saja, laksanakanlah itu, ya. Jangan kemudian di tempat-tempat publik, di wewengkon desa adat seperti itu, ya. Kalau Pak Prof selaku Ketua PHDI, ada yang berpikir begini, ini bagaimanapun juga adalah saudara kita, nyama Hindu, kok kita di Hindu menjogjak begitu, kapan kita besar? Padahal kita ingin katanya Hindu harus besar. Tanggapan Pak Prof? Kalau menurut saya, jika memang umat Hindu menyadari, kalau memang umat Hindu, kita Hindu di Bali, harus menjunjung Lokodreste, tradisi yang ada di Bali, tatanan agama yang berlaku di Bali, tatanan agama Hindu yang berlaku di Bali. Oleh karena itu, jika memang berada di lingkungan desa adat, harusnya kembalilah ke desa adat sendiri. Jadi jangan membawa teologi lain ke desa adat. Kembalilah supaya kita tidak ada perdebatan-perdebatan yang apalagi sampai memuncak. Perbedaan-perbedaan itu kan diakui di Hindu, tapi perbedaan yang dapat mengganggu ini harus kembalikan kepada porsinya. Mestinya kembalilah kepada Hindu. Yang kalau Hindu di desa adat sudah jelas dengan kayangan tiganya, dengan kayangan desanya, tatanan di sana sudah sangat jelas. Kembalilah seperti saudara-saudara kita yang sudah kuat dan nyaman di dalam berdesa adat itu. Sehingga tidak ada perdebatan-perdebatan yang sampai memicu konflik. Itu salah satu jalan, harus sadarlah supaya semuanya bisa menjalankan keyakinan agama dengan baik.
Baik Pak Prof dan Ide Pengisir, kita hentikan sejenak dan pemirsa kami akan kembali nanti setelah pariwara berikut ini. Pemirsa, masih dalam acara perbincangan kita berkaitan dengan aliran sampradaya di Provinsi Bali dengan Ketua PHDI Bali dan juga Bendesa Agung Majelis Desa Provinsi Bali. Saya dulu ke Pak Prof dulu. Nah ini satu sisi disadari tidak ada beberapa statement atau mungkin bahkan penelitian dikatakan Hindu kita Bali khususnya sangat ribet, biaya mahal, adatnya sangat saklek sehingga orang beralih jadinya ke agama lain. Betul nggak seperti itu ya? Kalau dilihat dari rangkaian serada bakti dan acara di Hindu, sebenarnya Bali nggak ribet. Parisade sudah memberikan keputusan mengenai utamaning utama sampai nistaning nista. Jadi Hindu mempunyai pilihan dalam melaksanakan upacara. Yang bilang ribet itu mungkin karena tidak tahu aja. Tidak tahu sebenarnya enggak. Oleh karena itu penelitian yang namanya penelitian yang seperti itu mestinya betul-betul dikaji, betul-betul dilihat sehingga penelitian ini tidak menimbulkan pro kontra. Artinya tidak betul kalau kita di Bali khususnya krama Hindu kita banyak beralih ke agama lain bahkan menuju ke Hari Krishna karena dianggap simpel itu? Sepanjang saya menjadi ketua Parisade justru yang masuk Hindu banyak. Yang masuk Hindu yang banyak, sedangkan yang keluar dari Hindu apakah karena perkawinan itu yang saya ketahui sedikit. Bukan karena misalnya keluar karena memang merasa diri bosan atau mungkin tidak kuat lagi sebagai krama Hindu di Bali? Itu yang belum ada laporan. Belum ada ya? Belum ada. Tapi kalau memang perkawinan ada yang laporan tapi sedikit. Karena kawin dengan agama lain. Tapi yang masuk Hindu juga banyak sekali. Sepanjang saya jadi ketua Parisade. Ya, kehidupan pengelisir. Nah ini kalau kita bicara soal itu katanya tadi mungkin mereka beralih ke aliran-aliran itu karena dianggap simpel, mungkin lebih murah, waktu lebih pendek karena adat kita dianggap terlalu membelenggu mungkin. Bagaimana pandangan Ide? Ya kalau itu sih Ratu tegas itu tidak benar ya. Nah itulah sebenarnya makanya jangan memprovokasi bahwa Hindu Bali itu ribet, adat itu ribet, apalagi upacara itu pemborosan, membuat miskin. Ya, itu tidak mengerti seperti disampaikan oleh Pak Ketua Parisade kita. Mereka itu tidak mengerti. Yang Ratu khawatirkan ini penelitian yang bagus apa penelitian pesan sponsor. Nah, itu karena sekarang ini bisa pesan sponsor. Misalnya dikatakan 30.000 umat Hindu sudah konversi menjadi Kristen. Ratu tahu sendiri, Ratu Ketua FKW Indonesia, FKUB Bali begitu kan, tahu persis ya. Sejak Orde Baru sudah tidak ada, sejak 1930 sampai 1990 memang ada misi-misi itu, memang aturannya belum jelas itu kan waktu itu, zaman dulu itu. Ya, kalau sejak 1930 memang mungkin ada awalnya mungkin 100 kakak, anak beranak sampai berkumpi, ya jumlahnya 30.000 masuk akal orang Bali yang jadi Kristen. Tetapi itu yang Kristen bukan konversi, sudah mulai kumpinya dia sudah lahir sudah jadi Kristen. Jangan disebut konversi karena Ratu tahu ya, sama dengan Pak Ketua Parisade kita, yang Ratu tahu itu perpindahan agama karena perkawinan. Karena perkawinan masih wajar lah itu. Kemudian ada yang pain bangku memang ada. Tapi Ratu bisa hitung dengan jari itu. Ratu ingetin itu siapa yang pain bangkung itu kita memang sesalkan, tetapi itu pilihan mereka. Ya. Nah, oleh karena itu jangan 30.000. Nah, kata apa? Ratu data kemudian umat Kristen di Bali ini cuma 49.000. Umat Katolik cuma 39.000. Bagaimana konversinya 30.000? Itu sudah termasuk NTT, Papua, Sulawesi Utara, Jawa, Batak, semuanya begitu. Nah ini yang Ratu takutkan kan, bukan saja menembak Hindu Bali, tetapi juga mengganggu kerukunan antar agama dengan penelitian yang tidak benar. Nah sekarang apakah penelitiannya yang tidak benar
Apakah yang menyebarkan itu membumbui, memanipulasi? Nah, itu makanya perlu diperiksa, ya kan? Ya, perlu diperiksa apakah penelitian yang tidak benar, apakah yang menyebarkan itu membumbui karena disebarkan dalam WA group. Ya, di WA group itu medsos itu mungkin apakah yang menyebarkan itu memanipulasi. Nah, inilah yang jelas adalah itu sudah tidak bagus. Ya, data yang sudah tidak mungkin itu benar itu seperti itu kira-kira. Terakhir, selaku gongnya mungkin Ketua Persada, apa yang harus kita lakukan selaku umat Hindu di Bali sehingga ini tidak menjadi polemik terus dan akhirnya memang mengganggu keutuhan kita sebagai umat beragama? Kita umat Hindu di Bali dalam polemik ini sudah menyerahkan kepada PHDI dan juga kepada Majelis Desa Adat bagaimana menyikapi ini supaya masalah konflik polemik yang ada di masyarakat sekarang ini, masalah sampradaya itu tidak berkepanjangan. Kita sikapi dengan pertama dengan kecerdasan, dengan hati yang dingin, sejuk, lalu arahkan kepada lembaga yang berwenang. Kalau ingin menyalurkan pendapat, silakan salurkan. Jangan di medsos ada penghujatan, kebencian dan sebagainya. Salurkan sesuai dengan porsinya. Dari PHDI, dari Majelis Desa Adat akan melakukan pembahasan-pembahasan dan menyalurkan seluruh keinginan, usul dari kawan-kawan dari semeton Hindu yang memang tidak menginginkan itu atau menemukan kesalahan, dan juga akan melakukan pembenahan yang tidak nanti pada ujungnya melanggar hukum. Kan ini ada hukum negara, ini ada hukum agama, ini ada hukum adat dan sebagainya. Ini supaya nyambung semuanya, sehingga kita harapkan berhentilah saling hujat di media, berhentilah emosi. Mari kita, seperti The Pengelisir katakan, mari kita nyaman. Karena di Bali ini menjadi pusat dunia. Jangan sampai Bali ini, karena umat Hindu yang ribut, terkesan di dunia, umat Hindu ini di Bali ini ternyata kok sama dengan umat lain gitu. Ini supaya jangan seperti itu. Kita harapkan, mari kita bagaimana sesana Hindu di Bali ini yang diwariskan oleh para leluhur di Betara itu kita lakukan supaya Trihita Karana ini benar-benar Trihita Karana berjalan dengan baik. Terima kasih Pak Prof. Sudiana, Ketua PHDI Provinsi Bali, dan Ide Pengisir Agung Putra Sukahat selaku Bendesa Agung. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan bagi kita, dan pada muaranya adalah bagaimana kita tetap menjaga keharmonisan, kerukunan umat kita beragama, dan kita tetap melaksanakan konsep Hindu yang ada seperti di Bali ya. Terima kasih atas waktunya Bapak-bapak, dan demikian tadi pemirsa perbincangan kami, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, dan kami akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.